salam sejahtera untuk kita semua. Ramo-ramo si kumbang ngerti, tabang rendah hingga ke padi. Sebelum melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Febri Wanda Putra, dosen Universitas Negeri Padang yang bertugas di Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Menjadi dosen di Departemen BKV UNP, saya mengampu beberapa mata kuliah, baik di semester gasal maupun di semester genap. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pendekatan konseling kontemporer. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah BDK 610023. Mata kuliah pendekatan konseling kontemporer ini merupakan mata kuliah body of knowledge Departemen Bimbingan dan Konseling, sehingga wajib diikuti oleh mahasiswa Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya pada semester 4. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk menyiapkan mahasiswa dalam menganalisis masalah klien dari sudut pandang postmodern, serta menjadi landasan penggunaan berbagai teknik konseling dalam melakukan konseling individu maupun konseling kelompok. Adapun capaian pembelajaran program studi ini diantaranya: yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis tentang bimbingan dan konseling, psikologi, pendidikan, sosiologi, sosial budaya, dan antropologi. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dan data. Yang keempat, mampu melaksanakan konseling individual dan kelompok dengan menggunakan pendekatan prosedur dan teknik konseling psikodinamik, humanistik, behavioristik, kognitif, postmodern, dan integratif berdasarkan diagnosis dan prognosis terhadap masalah yang dihadapi sasaran layanan. Yang terakhir, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi program, proses, dan hasil penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Berikutnya, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau sub CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diperoleh oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis 5 jenis teknik konseling kontemporer dan menggunakan konseling kontemporer dengan berbagai jenis teknik, yaitu konseling kognitif behavior therapy, konseling ekspresif art therapy, konseling play therapy, konseling impact, konseling ringkas berfokus solusi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah pendekatan konseling kontemporer yang diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah pertemuan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Adapun materi pembelajarannya yaitu yang pertama, urgensi teori dan pendekatan konseling kontemporer bagi konselor. Yang kedua, konsep konseling kognitif behavior therapy. Yang ketiga, praktik konseling kognitif behavior therapy. Yang keempat, konsep konseling ekspresif art therapy. Yang kelima, konsep praktik konseling ekspresif art therapy. Yang keenam, konsep konseling play therapy. Yang ketujuh, praktik konseling play therapy. Yang kedelapan, konsep konseling impact. Yang kesembilan, praktik konseling impact. Yang ke-10, konsep konseling ringkas berfokus solusi. Yang ke-11, praktik konseling ringkas berfokus solusi. Yang ke-12, menciptakan video konseling kognitif behavior therapy. Yang ke-13, menciptakan video konseling ekspresif art therapy.
yang 14 menciptakan video konseling play terapi, yang ke-15 menciptakan video konseling impact, yang ke-16 menciptakan video konseling ringkas berfokus solusi. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah, presentasi, diskusi kelompok, praktikum, modeling. Selain itu saya juga menerapkan student centered learning, di mana pada seluruh proses pembelajaran mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran dengan sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Iklim belajar yang saya terapkan dalam proses pembelajaran di perkuliahan adalah interaktif, efektif, dan enjoy, atau disebut interactive learning dan joyful learning, di mana interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan komunikasi yang ilmiah, dengan suasana yang hangat, berbobot, efektif, dan kondusif. Untuk mendukung penyampaian, saya selalu menyiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, video, media pembelajaran, dan pendukung lainnya. Untuk menyampaikan materi perkuliahan, saya menggunakan referensi dengan judul buku The Creative Art in Counseling karya Samuel T. Glading, serta buku karya Richardson yang berjudul Expressive Art Therapy for Traumatized Children and Adolescents. Selanjutnya, saya juga menggunakan buku Munro, yaitu konseling merupakan suatu pendekatan, dan banyak buku referensi serta artikel jurnal lainnya, baik artikel dari jurnal nasional maupun artikel dari jurnal internasional. Adapun pemberian nilai pada mata kuliah ini didasarkan pada aspek berikut. Yang pertama, hasil evaluasi tengah semester diberikan bobot 15%. Hasil evaluasi akhir semester diberikan bobot 20%. Nilai tugas perkuliahan diberikan nilai 5%. Partisipasi dan keaktifan di dalam kelas diberikan bobot nilai 5%. Praktikum di dalam kelas diberikan bobot 20%. Dan produk proyek berupa video diberikan bobot 35%. Berikut saya lampirkan video pembelajaran mata kuliah pendekatan konseling kontemporer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sudah makan siang? Sudah. Patah semangat. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang art terapi. Art terapi ini termasuk salah satu dari ekspresif terapi. Tapi sebelum kita memulai perkuliahannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah mengisi kehadirannya di BWNP? Dan kalau bagi yang belum, silahkan diisi kehadirannya di BWNP atau di Smart. Pastikan sudah terchecklist hadir di sana. Oke, terima kasih. Baik, materi hari ini yaitu pendekatan konseling kontemporer terapi ekspresif. Ada yang tahu apa saja yang termasuk terapi ekspresif ini? Melukis. Melukis, nah bagus. Apalagi? Mewarnai. Jurnaling. Ya, ada melukis, mewarnai, menggambar, coret-coret juga ya. Jadi terapi ekspresif ini terapi yang bertujuan untuk membantu klien atau sasaran layanan dalam mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada konseling verbal tidak nampak atau tidak muncul sama sekali ketika dikonselingi secara verbal. Ini dia, hambatan verbal. Ada trauma berat, kesedihan mendalam, dan pengalaman emosional kompleks
seringkali sulit atau tidak mungkin diungkap secara langsung. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami kejadian yang sangat memalukan di masa lalu. Nah, itu ketika dikonselingi secara verbal atau konvensional, maka akan kesulitan untuk mengungkapkannya. Karena mungkin malu, mungkin takut. Nah, ada perasaan takut dan malu ketika mengungkapkannya. Karena sudah mulai muncul kesadaran akan kesehatan mental. Kan sudah banyak sekarang kalau Gen Z itu sudah rajin ke psikolog atau psikiater untuk terapi. Dulu orang kalau ke psikolog atau psikiater itu sangat malu-malu, takut dicap gila. Padahal kesehatan mental itu juga kebutuhan dari kita semua. Sudah masuk kepada kebutuhan dasar sekarang ini. Lalu muncul solusi efektif ekspresif, konseling ekspresif. Berikutnya adalah 3 pilar tujuan utama terapi ekspresif. Yang pertama, pilar pribadi dan sosial. Yang kedua, pilar akademik. Yang ketiga, pilar karir. Salah satu tujuannya pada pilar pribadi dan sosial yaitu meningkatkan soft leadership dan harga diri, membangun literasi emosional, kesejahteraan emosional dan resiliensi pilihan. Yang termasuk dalam pilar akademik yaitu menciptakan peta visual untuk merencanakan tujuan belajar, menyelesaikan permasalahan perilaku di lingkungan sekolah, dan pilar karirnya menggunakan media spesifik. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepastian dan keputusan karir pada siswa. Nah, ini 3 pilar yang dapat dikembangkan melalui ekspresif terapi, terutama art terapi. Nah, kita beranjak kepada kasus beberapa hari lalu, kasus perundungan. Ada siswa yang membuat bom di sekolahnya. Nah, itu kenapa itu bisa terjadi? Itu bentuk klien yang tidak mampu mengungkapkan masalahnya kepada gurunya. Nah, kenapa tidak diungkapkan? Kenapa tidak berani mengungkapkan? Takut ditertawakan, takut dijudge bahwa itu kan cuma garah-garah. Nah, itu istilahnya. Itu hanya bercanda. Makanya muncul bentuk perilaku agresi akhirnya dengan merakit bom. Lalu ada pun spektrum ini. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa art terapi itu hanya menggambar. Nah, padahal di balik menggambar itu klien mencurahkan isi perasaannya. Nah, tapi dalam art terapi ini nanti ketika kita praktik ini, ada beberapa hal yang tidak perlu ditanya kepada kliennya. Apa beberapa hal tersebut? Mengapa menggambar itu? Nah, itu tidak boleh ditanyakan. Nah, tetapi ganti pertanyaannya, apa maknanya? Warna merah ini apa kalau dia punya menggambar dengan warna merah? Warna hitam ini apa? Atau ada yang tidak pakai pensil warna sama sekali? Nah, itu ditanya, kenapa kok tidak berwarna? Nah, itu sebenarnya esensi dari art terapi. Tidak menanyakan kenapa menggambar hal tersebut. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita melanjutkan terkait art terapi ini? Silakan bertanya kalau mau, tidak apa-apa. Lalu mau tanya apa? Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Galuh Pramasthuri. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Untuk pelaksanaan konseling art terapi ini, apakah terdapat waktu yang ditentukan? Maksudnya durasinya? Oh, durasi waktunya. Oke, saya jawab langsung. Tidak ada batasan durasinya. Karena
menggambar itu kan butuh konsentrasi. Nah, meluapkan emosi itu juga butuh waktu juga. Biarkan klien berpikir sejenak, menggali apa yang ada dalam dirinya lalu mencurahkannya ke dalam bentuk gambar. Jadi tidak ada batasan waktunya. Nah, dan itu juga nanti yang akan menjadi kelemahan dari art terapi karena membutuhkan waktu yang lama. Tapi konselor tidak boleh mengintervensi klien ketika sedang menggambar. Jadi dibiarkan saja klien yang menggambar. Akan selesai ketika klien yang menyatakan selesai gambarnya. Kalau untuk art terapi ini Pak, dalam kondisi seperti apa dijadikan teknik yang tepat untuk layanannya? Oke, itu bagus. Dalam kondisi apa? Art terapi ini paling cocok untuk, sebenarnya paling cocok itu untuk stres, trauma ringan, ataupun depresi ringan. Namun, saya telah menelaah beberapa artikel tentang art terapi ini. Art terapi ini ternyata tidak cocok dengan orang dewasa. Nah, ayo coba, kenapa tidak cocok dengan orang dewasa? Orang tua itu tidak bisa mengekspresikan yang dia pikirkan. Tidak mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan. Karena apa kata Bang ini tidak, imajinasinya tidak terbatas. Iya, karena kan orang dewasa itu kan dia mulai memikirkan yang abstrak-abstrak. Dia hubungan imajinasinya juga udah mulai berkurang, itu tidak salah. Tetapi kalian tahu nggak kalau orang dewasa itu kalau dia stres pasti muncul penyakit lain. Asam lambung, psikosomatis, darah tinggi, sakit kepala, vertigo. Iya. Nah, bisa stroke. Nah, makanya di beberapa penelitian dan hasil temuan saya juga bahwa ternyata orang dewasa itu tak cocok untuk art terapi karena dia harus disembuhkan juga penyakit fisiknya. Tidak hanya penyakit psikologis, tetapi penyakit fisiknya juga harus disembuhkan. Contohnya asam tadi. Percuma dikasih gambar, disuruh menggambar, tetapi asam lambungnya masih naik. Ataupun yang psikosomatis, sakit kepala atau vertigo, sakit pinggang, iya. Itu dia. Jadi sebenarnya orang dewasa ini sudah banyak penyakit fisik, penyakit bawaannya. Jadi sudah membawa gejala-gejala penyakit fisik. Jadi orang dewasa harus dientaskan keduanya. Tidak hanya fokus kepada psikis, tetapi juga fisik. Nah, beda kalau anak-anak. Kalau remaja, fisik belum mereka cukup, belum begitu banyak di pada diri mereka. Makanya kalau orang dewasa penyembuhannya dia kan kalian kalau ke pasar malam ada kan bagian mewarnai kan? Iya. Nah, itu dia bahas stress release, tapi ada masalah fisik lagi yang belum disembuhkan. Contohnya kalau stresnya sudah rilis, tetapi kondisi dirinya seperti mudah lapar ataupun bagaimanapun, mengubah kesenian menjadi bahasa penyembuhan. Art terapi bukanlah kelas kesenian, melainkan instrumen komunikasi psikologis tingkat tinggi. Metode ini menjembatani jurang yang tidak bisa dilalui oleh kata-kata, menjadikan senjata krusial dalam menghadapi krisis trauma modern. Dan rekomendasi praktiknya, untuk memaksimalkan potensi ini, calon konselor Indonesia diwajibkan mengambil sertifikasi ataupun pelatihannya dan mengadvokasikan pengadaan ruang ekspresi khusus di sekolah maupun klinik rehabilitasi. Jadi ini dia, seni itu adalah bahasa penyembuhan.
Atau kalau kata Prof. Prayitno, nah, ini kalian pasti tidak pernah kuliah dengan Pak Prayitno ya. Beliau itu mengatakan bahwa konseling itu adalah seni. Nah, salah satu seni. Bagaimana tidak seninya? Seni mengobrak-abrik pikiran orang, seni memahami orang, seni berbicaranya. Nah, ditambah lagi ada art terapinya. Ya. Mengenai art terapi ini kan berarti sebuah teknik dalam konseling. Nah, setelah dilaksanakannya, misalnya di sebuah melakukan teknik art terapi, setelah dilakukannya sesi ini, adakah skala ukur yang Skala ukur keberhasilan dari art terapi? Misalnya setelah dilakukan art terapi ini tingkat stresnya mungkin menurun atau kecemasannya menurun. Oke. Nah itu pada tahap konseling individual di sesi satunya ataupun tahap pertamanya itu dilakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, itu tadi kita harus mengukur ataupun diberikan instrumen yang mengukur tingkat kecemasannya. Apakah kalau tidak ada, nah, kita coba praktikannya. Kita sebenarnya gemes sekali. Dengan dia saja pakai USB dong. Teman-teman, ke meja satu. Ya om Ini lah, kasihnya gua pakai mau warna apa? Satu orang kasih. Satu orang satu. Silakan mulai. Orang dewasa tidak punya imajinasi. Iya Pak. Tidak ada imajinasi. boleh kan Pak warna-warnanya itu Boleh terserah. tidak harus satu warna. Tidak satu warna. Boleh kan? Tidak perlu pakai nama. Tapi mulai menggambar apa yang ingin digambar, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Silakan mulai menggambar. Nah itu alasan kenapa kalian tidak mampu mengungkapkan secara verbal. Ada apa yang dianggap mungkin diceritakan malu. Nah makanya art terapi ini salah satu solusinya. Pak, gambarnya nggak perlu cantik ya Pak? Tidak perlu, kan tidak perlu estetiknya. Estetik itu tidak perlu dalam art terapi ini, yang penting maknanya. Baik, sudah selesai menggambar semuanya? Oke, kalau sudah selesai, gambarnya tidak perlu indah, tidak perlu cantik, yang perlu kita memaknainya. Jadi siapa yang berani menceritakan gambarnya ke depan? Nah, silakan Adik. Nah, apa yang Adik buat? Baik, di sini saya ada melukis 5 hal. Nah, apa itu? Teman-teman bisa lihat ya. Yang pertama ada gambar rumah di Jalan Perputut Cendrawasih. Ada satu rumah yang sangat saya suka gitu dari bentuknya, desainnya, warnanya. Di masa depan saya akan membuat rumah sama persis seperti itu. Yang kedua ini saya. Saya suka pakai baju yang ada payet-payetnya. Oh. Kalau kakak ini adalah baju payet, jadi nanti kalau saya sudah bekerja dan punya banyak uang, ada satu brand namanya Kukai, brand knitwear, itu dia memang bajunya seriesnya itu banyak pakai payet-payet. Saya nanti kalau misalnya udah kerja, saya akan beli semua koleksi knitwear payetnya. Terus yang di bawah ini adalah gambar tempat-tempat yang saya pernah datang ke sini dan beberapa belum saya datang. Di masa depan saya akan datang ke sini satu-satu semuanya. Terus yang ini ada gambar lope yang dicoret dan ini saya sendirian. Ini merepresentasikan pengalaman saya beberapa tahun terakhir. Ini love yang dicoret ini adalah kegagalan percintaan saya. Hingga membuat saya sendirian di antara love yang dicoret. Lalu yang terakhir ini adalah nama saya dan segala hal yang mengikat saya di dunia ini. Sekian.
Ada lagi? Yoga. Yoga, silakan Yoga. Jadi ini adalah gambar yang saya pikirkan beberapa hari. Ini. Oh, iya, tepat sekali. Nah, ini ada beberapa gambar, di antaranya ada jalan, orang, tanaman, rumah. Ini ada burung dan ada awan sama matahari. Oh, ini nanti, sabar. Jangan buru-buru. Iya. Dibahas satu-satu. Jadi kita mulai dari jalan. Jalan ini sering saya lewati setiap malam ketika saya sedang stres membuat tugas. Jadi saya putar-putar dulu, cari angin, cari referensi-referensi. Nah, jadi kalau matahari saya sering melihat sunset di pantai. Sampai ada. Iya, betul. Satu ini ada satu orang itu menggambarkan saya, dan kenapa ada lingkaran hitam-hitam ya yang tidak beraturan ini adalah gambaran ketika mengerjakan tugas yang begitu banyak, jadi gambarnya menghitam atau tidak beraturan. Tidak beraturan ya. Bukan pikirannya. Ya, terus ada gambar Rumah, ini pohon. pohon sama rumput, jadi saya sering ke alam untuk menyenangkan pikiran saya. Iya, yang banyak alamnya. Kalau rumah ini kos saya. Yang rumah yang jauh itu apa? Ini? Oh, ini tetangga. Mungkin itu saja gambar dari saya. Nah, sudah 3 orang. Lalu apakah ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya setelah mengikuti perkuliahan ini? Bagaimana perasaannya setelah mengikuti perkuliahan ini? Ya, silakan Aziza. Setelah kesan saya setelah mengikuti kuliah ini, terutama agrafi ini, Pak, saya sendiri diri pribadi bisa mengungkapkan bagaimana perasaan saya terpendam, Pak, melalui gambar yang telah dibuat. Jadi walaupun tidak menceritakan kepada orang lain, tapi saya bisa mengekspresikannya melalui gambar. Terima kasih. Bagus, terima kasih Aziza. Siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait perkuliahan ini? Nah, ini dia bentuk ekspresif itu seperti ini. Kadang malu mengutarakan. Kenapa malu mengutarakan pendapat positif? Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Tidak ada? Oke. Mungkin masih malu-malu untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Baik, kalau begitu waktu kita juga sudah hampir habis. Semoga dengan mengikuti perkuliahan ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Dapat menjaga kesehatan mental kita. Amin. Dan dapat makan sepuasnya makanan yang kita sukai. Amin. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang sudah saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.